Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak terlebih di usia yang sangat muda atau usia yang masih dini bukanlah hal yang mudah. Tidak sedikit orang tua yang memiliki kendala untuk menghadapinya. Dan karena kesempatan serta keterbatasan waktu, banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya terutama di usia yang masih dini kepada lembaga atau sekolah-sekolah yang sampai saat ini memang sudah banyak di masyarakat. Dan bersama saya di Mas Fat, kita akan mencoba mengurai sejauh mana tentang masalah pendidikan anak usia dini, suka duka dan juga kenakalan seperti apakah yang memang ada dan pernah dirasakan oleh para pendidik. Dan apabila teman-teman melihat set lokasi saat ini memang sedikit agak berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau biasa saya bersama narasumber selalu berbincang-bincang di studio yang sudah disediakan, tapi kali ini saya berada di salah satu TK, tepatnya di TK Ibnu Cendekia Perum Pesona Bukit Bintang. Dan bersama saya sudah hadir salah seorang tenaga pendidik yang memang sudah memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi anak-anak, terlebih di anak-anak usia yang masih dini. Segera saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum, dengan Ibu Ajeng Setia Gustiati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Damang Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Amin. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir bersama saya di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba membicarakan beberapa hal yang menarik atau mungkin saja ini nanti akan menjadi inspirasi untuk para orang tua di rumah yang memiliki anak-anak usia yang masih dini. Yang ingin saya sampaikan, pertanyaan pertama kali untuk Ibu, sudah berapa lama sebetulnya Ibu berkecimpung berhadapan dengan anak-anak yang masih dikatakan usia yang masih balita lah ya? Mungkin kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Iya. Semenjak anak saya masuk TK juga, saya udah masuk ke situ mungkin barengan sama anak saya. Sekarang anak saya udah kelas 5, masih 7 tahun. 7 tahun ya? Oke. Ya. Hal apa sih Bu yang mendasari Ibu ada ketertarikan tersendiri untuk terjun berhadapan dengan anak-anak? Seperti yang kita tahu kan, selain ada lucunya, mungkin ada banyak hal yang tidak dimiliki oleh anak-anak di usia yang lebih dewasa gitu. Hal apa yang menyebabkan Ibu ada ketertarikan seperti itu? Pertama emang dari sekolah SMA ya, saya pengen gitu, cita-cita pengen punya sekolah dulu pertama. Mungkin saya lebih senang ke anak-anak. Saya di situ pengen terjun ke TK. Tapi sebelum terjun ke TK, saya nganter dulu anak pertamanya. Saya nganter dulu anak sekolah, kemudian di situ kurang guru pengajar, akhirnya saya ikut mengajar di situ. Nah dari situ muncul, ternyata asik juga ya. Tadinya yang tadinya mengantar jadi mengajar juga, dan akhirnya lama kelamaan makin asik mengajar di TK itu. Yang tadinya di rumah mungkin Pak Muhammad ya masalah anu di sekolah jadi hilang. Apalagi ngelihat tingkah laku anak-anak. Pokoknya anak-anak tuh lucu, gemas gitu Pak. Hal pertama yang Ibu lihat dari anak-anak, sisi yang mananya Bu yang membuat Ibu tertarik dan meyakinkan ternyata ini menyenangkan gitu? Celotehan anak-anak yang celotehan anak-anak kadang-kadang dia asal celetuk, tapi lucu gitu Pak. Itu yang membuat Ibu awal mula merasa tertarik bahwa ini ternyata menyenangkan gitu. Seperti itu. Dan hal yang ingin saya gali lebih jauh ketika Ibu melihat bahwa ada sisi lucu anak-anak dari celotehannya, apakah Ibu terpikirkan sebelumnya bahwa nanti di samping sisi lucu, sisi menyenangkan anak-anak, mungkin ada hal lain yang bisa dikatakan menjengkelkan, nyebelin? Apakah sebelumnya terpikirkan juga? Pertamanya nggak terpikir Pak. Yang saya tahu lucu itu aja. Nah lama kelamaan udah terjun lama ya, ternyata ada karakter anak-anak yang emang yang nggak mau diem kayak gitu, dari omongannya yang kasar yang seperti itu Pak gitu. Ternyata di situ PR saya Pak. Anak-anak tuh nggak selamanya menyenangkan Pak, mungkin bisa dikatakan lah pika sebelum gitu. Tapi itu nggak dijadikan beban, itu dijadikan PR bagi saya. Jadi kita harus tahu cara mengatasi anak seperti itu seperti gimana gitu Pak. Ada kesulitan tersendiri pada saat Ibu awal-awal menghadapi beliau? Mereka lah anak-anak tersebut? Iya, pertama iya, mungkin jengkel juga ada. Sampai di rumah juga, pusing kepalanya Pak. Kenapa nih anak seperti ini, seperti ini? Mungkin nggak mau diem banget gitu Pak ya.
Tapi lama-kelamaan karena saya banyak baca, mungkin karena sekolah juga ya Pak. Nah di situ tahu, oh psikologi anak tuh seperti apa, emang anakku seperti apa. Nah mungkin kenakalan anak itu, anak juga dipacu dari pola asuh, seperti itu Pak. Jadi di lingkungannya juga bisa membentuk karakter anak gitu. Jadi, saat itu usia berapa Bu, rentang usia anak-anak yang Ibu ajar atau yang Ibu hadapi pada awal-awal Ibu mengajar? Usia sekitar 3, 4, 4, 5 5, 6 ya, berarti 3 sampai 6 tahun. Iya. Nah, dari sisi rentang usia 3 sampai 6 tahun, ada hal yang paling signifikan perbedaan di antara mereka, misalkan yang 3 seperti apa, 4 seperti apa, 5 seperti apa? Itu kelihatan jelas. Kalau 3, 4 anaknya tuh aktif ya Pak ya. Diarahkan juga, jadi bisa diarahkan tapi belum fokus gitu. Cuman berapa menit dia lupa lagi. Jiwa anak-anaknya lebih keluar. Anak-anaknya lebih keluar. Jadi kalau lagi belajar tidak bisa seperti SD diam aja gitu Pak. Tidak bisa seperti itu. Kalau 3 ke 4 mungkin dia lebih mencari jati diri dulu mungkin gitu Pak, sekitar 3 sampai 4. Kalau 5, 6 4, 5, 5, 6 itu udah mulai bisa diarahkan. Disuruh duduk, anak udah mulai duduk. Sudah jauh lebih mengerti. Nah, jauh lebih mengerti. Jadi beda lah Pak gitu. Mendidik yang 3, 4 sama 4, 5, 5, 6 itu beda. Gitu. Penekanannya untuk anak usia 3, 4 tahun saat itu yang Ibu kedepankan pola pendidikan seperti apa? Ya bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Lebih banyak bermainnya daripada belajar. Iya. Jadi kan biar anaknya tidak jenuh. Tapi dalam bermain itu kan kita menggali motoriknya, kognitifnya, emosinya. Sisi edukasinya juga tetap dimasukkan tuh ya. Tidak hanya bermain aja Pak, dari bermain itu kita kan belajar dari belajar gitu. Nah, kemudian untuk anak 4, 5, 6 tadi ya perbedaannya. Mereka bisa lebih fokus untuk belajar. Iya. Jadi sedikit tipe bermainnya mungkin dikurangi gitu ya. Iya, tipe bermainnya dikurangi. Jadi dalam bermainnya itu tetap ada pembelajarannya. Tapi lebih kayak ini Pak, belajarnya agak terjurus gitu, fokus gitu. Fokus ya. Berarti lebih terarah gitu. Lebih terarah. Dan itu lebih mudah bagi Ibu untuk menyampaikan tujuan pendidikan ke anak-anak di usia seperti itu. Iya. Oke. Kemudian Bu, dari pengalaman Ibu selama 7 tahun tersebut, apakah ada satu yang mungkin bisa Ibu dapatkan dari rentang usia 3, 4, kemudian 4, 5, 5, 6. Apakah ada sisi yang bisa Ibu katakan, saya ternyata lebih menarik mengajar yang usia berapa atau keseluruhan usia Ibu lebih memiliki ketertarikan? Nggak bisa milih, pengen 3, 4, 4, 5. Intinya semua sama aja. Cuman cara kita untuk mengatasi anaknya itu seperti apa gitu. Jadi kan emang ada tingkat usia, kalau mungkin ada standar tingkat pencapaian perkembangan anaknya. Jadi kita bisa melihat, oh emang anak 3, 4 emang begitu karakternya gitu Pak. Enggak pengen ngajar ini, enggak, semuanya ya enggak memilih gitu. Enggak memilih. Ya asik aja lah, enjoy aja gitu. Dan nanti kan kita tahu sudah kita mengajar, baru kita tahu, oh anak seperti ini harus seperti apa kita mendidiknya, anak seperti ini harus seperti gimana gitu. Ada tantangan tersendiri yang Ibu hadapi ketika menghadapi anak-anak seperti itu? Banyak Pak tantangannya. Bisa diceritakan? Apalagi kalau mungkin di sekolah ya, kita mendidik anak harus antri misalkan, harus tepat waktu, kayak makan, tapi kan di rumah beda lagi. Terus kayak di rumah harus sayang temen nih, nggak boleh pukul-pukul temen, tapi di rumah beda lagi. Seperti itu Pak. Mungkin di sekolah cuma 2 jam, 3 jam ya Pak. Mungkin kebanyakannya di rumah. Nah dari situ saya merasa, saya harus gimana nih. Sedangkan untuk ngobrol ke orang tua kan nggak asal nyetuk ngomong nih. Mungkin kalau kita ngejudge nih anak ibu kayak gini, ibunya yang seperti ini, kita kan susah ya Pak ya. Kita emang harus gimana cari tahu dulu seperti apa latar belakang keluarganya seperti apa. Kadang kan anak-anak di sekolah kebawa tingkah laku yang di rumah gitu. Sedangkan di sekolah nggak seperti itu. Balik lagi ke rumah ya seperti itu gitu.
Kayak misalkan anak yang suka dikerasin di rumah, dia keras juga ke temennya, kayak kasar, kayak suka pukul-pukul kayak gitu. Kita tidak bisa menyalahkan anaknya, Pak. Mungkin anaknya itu mencontoh atau seperti apa, kayak kebiasaan gitu, di rumahnya nah, gitu ya. Kebiasaan seperti di rumahnya. Jadi dalam hal ini berarti peranan penting keluarga itu sangat. Iya. Dalam artian ketika ibu mengajarkan hal yang baik kepada anak di rumah, orang tua juga harus seiring sejalan dengan ibu ketika membiasakan anak-anak yang di sekolah seperti itu ya. Jadi tidak bisa bertolak belakang. Ibu sudah mengajarkan, mengarahkan anak ke hal yang baik, sementara di rumah masih dipertahankan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya gitu ya. Jadi nanti si anaknya kan pusing, mana sih yang harus saya ikutin? Apakah yang di sekolah atau yang di rumah? Sedangkan kan anak di sekolah cuma sebentar, otomatis kan yang adanya di pikiran dia, oh yang lamanya. Apa yang dia ikutin ya ada di rumah yang lama gitu. Sementara ini kerjasama yang sudah ibu bangun dengan pihak orang tua seperti apa, Bu, untuk paling mungkin mengadakan parenting, Pak. Kita mengadakan penyuluhan. Mungkin kalau emang orang tuanya terbuka nih sama guru, kita lebih enak ngobrolnya. Mungkin menceritakan, Bu, maaf bukan, atau anak saya tuh di rumah seperti ini. Mungkin saya lebih enak, Pak, ngobrol ke orang tuanya. Tapi kan kalau saya secara langsung, Bu, anak ibu seperti ini, nggak seperti itu juga. Betul. Pak, ya kan nggak enak gitu. Jadi di dalam hal ini lebih dibutuhkan keterbukaan antara pihak orang tua gitu ya. Jadi ada kemudahan bagi ibu untuk menghadapi perkembangan si anak gitu, apabila ada hal-hal negatif atau perilaku anak yang harus diarahkan ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kerjasama dengan orang tua itu yang sangat dibutuhkan. Oke, Bu, ada hal menarik dari anak-anak yang selama ini pernah ibu hadapi selama 7 tahun mengajar? Menarik, banyak, Pak, banyak banget harus diceritakan. Kalau anak-anak itu lucu, kata saya juga, celotehannya tuh nyeleneh tapi lucu. Kayak dari kita kan menggambar nih, kita melihatnya itu ini hanya coretan hitam, tapi anak itu imajinasinya kemana. Dulu pernah saya punya anak murid, dia menggambar daun yang warnanya hitam. Saya kan di mana-mana daun warnanya biru ya, kalau hijau, kalau enggak kuning. Saya tanya, kenapa itu gambar apa? Daun, Bu, katanya. Kok daunnya warnanya hitam? Ih, ari ibu cenah daun teh da katutungan. Apa cenah kahuruan daunna cenah jadi hideung. Nah dari situ, Pak, lucu kan? Kita nggak nyangka bahwa akan sampai sejauh itu imajinasinya gitu ya. Ada anak yang mewarnai orang. Anak yang satu lagi mungkin imajinasinya dia pink gitu ya. Saya tanya, kenapa orangnya pink? Oh, ini Miss Pink katanya. Oke. Yang satu lagi warnanya coklat. Kenapa? Ibu 3 jembur sana kan udah. Dari situ, Pak, lucu. Betul. Oh iya ya. Jadi apa yang ada di pikirannya dia curahkan. Mungkin dari gambar, dari warna, apa yang dia lihat dari warna gitu, Pak. Oke. Ya, ternyata teman-teman memang anak-anak itu adalah tipe yang susah untuk berbohong. Itu yang bisa kita katakan ya, Bu ya. Mereka akan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam hati mereka. Salah satunya adalah dengan mengaktualisasikan pola pikirnya itu dalam bentuk gambar atau hal apapun seperti yang dialami oleh Ibu Ajeng tadi. Nah, kita sebagai orang tua tentunya harus serespek mungkin menghadapi keadaan anak-anak kita, karena bukan tidak mustahil dalam satu situasi emosi anak akan berubah-ubah sesuai dengan usianya. Nah, terkait dengan emosi anak-anak Bu Ajeng, ingin saya tanyakan, apakah Ibu pernah menemukan kecenderungan seorang anak dengan emosi yang di luar batas kewajaran seorang anak? Pernah juga sih, Pak, menemukan yang anaknya tuh kalau dibilang brutal sih, Pak ya. Dia kalau ke temen mainnya kasar. Apa yang dia nggak suka dia langsung pukul gitu. Suka. Karena ini, kenapa anak seperti ini? Pernah suatu hari mungkin ya, saya melihat ternyata emang kenapa anak bisa kasar seperti ini di sekolah? Karena emang perlakuan orang tuanya yang emang kasar ke anak. Di rumah. Jangankan di rumah, di depan teman-teman, orang lain, orang tuanya aja berani pukul. Kayak gitu.
Jadi mungkin saya berpikir mungkin anak kasar seperti itu karena mungkin dari orang tuanya di rumah perlakuan orang tuanya yang kasar, perlakuan orang tuanya yang keras membuat karakter anak menjadi keras. Dan apa yang orang tua lakukan kita selalu pukul, anak juga melakukan ke orang lain seperti itu. Karena saya juga kalau salah selalu dipukul. Jadi dia juga lebih banyak belajar dari orang tuanya di rumah gitu. Begitu. Karena yang pernah saya belajar di psikologi anak itu ibarat kertas putih, Pak. Kita mau mendidik anak seperti apa? Misalkan kita warna kertas kan putih, Pak. Kita kasih hitam ya hitam. Kita kasih merah ya merah. Begitu juga anak kita mau didik seperti apa? Ya didikannya dulu seperti apa. Kita pengen anak kita baik misalkan, ya kita pun harus mendidiknya baik gitu. Nah, ketika ibu menghadapi tingkah anak seperti itu, yang pada dasarnya adalah mereka belajar dari kebiasaan dan perilaku orang tuanya di rumah. Berarti dalam hal ini ibu tidak bisa langsung mengubah karakter si anak dong? Iya, tidak bisa. Harus lebih kepada kebiasaan di rumah yang harus diubah gitu. Apakah ibu secara langsung berbicara dengan pihak orang tua atau ibu mencari tahu sendiri atau ada solusi yang lainnya? Kalau buat saat itu saya nggak langsung menegur orang tuanya. Saya ambil dulu informasi dulu tentang mungkin perlakuannya seperti apa. Ya diadakannya parenting mungkin, Pak. Nanti kedepannya diadakan pola asuh tentang anak seperti apa. Kita adakan yang dari lembaga yang benar-benar mengatasi anak, Pak. Nah, pendekatan seperti itu. Kalau kita langsung negur orang tuanya, nggak enak juga, Pak. Paling diadakan parenting dulu. Setelah itu mungkin dilihat hasilnya. Dilihat hasilnya. Sampai sejauh yang ibu pernah alami, apakah itu ada hasil yang maksimal yang diharapkan seperti itu? Kalau selama saya mengajar dari parenting itu ada, Pak, perubahan sedikit-sedikit. Orang tua jauh lebih mengerti bagaimana tentang pola asuh anak yang baik. Orang tua lebih mengerti, mungkin secara tidak langsung merubah juga pola asuhnya di rumah. Jadi kan dampaknya juga ke anak juga mulai emosinya agak turun gitu ya. Oke, berarti tidak mudah ya Bu ya, karena harus ada kerjasama yang baik antara orang tua di rumah juga dengan pihak guru di sekolah dalam menangani atau menghadapi permasalahan si anak. Dari biasanya satu kelas ada berapa anak Bu yang ibu ajarkan? Biasanya 20 sampai 25. 20 sampai 25. Berapa persen kalau kita hitung dalam persentase ada kategori anak yang perlu perhatian khusus, misalkan karena kenakalan seperti tadi, emosional yang tidak stabil atau gimana? Paling 20% lah, 20%. Semua. Lebih banyak yang manis-manisnya itu. Yang manis-manisnya ada. Jadi Pak, kita nggak bisa ini anak ini manis. Jadi beda-beda Pak karakternya. Kemanisan anak tuh beda-beda. Ada dari celotehan, ada yang dari tingkah, ada yang dari gerak tubuh. Ya beda-beda lah Pak. Gitu. Tapi itu menyenangkan bagi ibu? Ya selama ini saya senang aja Pak, enjoy. Sekalipun misalkan ada hal yang tadi yang menjebalkan ini itu, ibu nggak menjadikan itu sebagai sesuatu yang saya patah semangat atau gimana, enggak lah ya? Pertama iya, tapi sekarang enggak. Udah terbiasa. Enak aja Pak, enjoy. Malahan kalau libur nih, pernah saya berhenti mengajar selama 1 tahun mungkin. Itu rasa kangennya tuh Pak, ya Allah, kangen banget ke anak-anak tuh gimana gitu Pak. Walaupun emang anak pusing gitu ya, tapi saya kangen. Tetap lebih banyak sukanya dibandingkan dengan dukanya menghadapi anak-anak yang berbagai karakter seperti itu ya. Ada hal penting misalkan yang pernah ibu sekian 7 tahun ya, 7 tahun mengajar, ada nggak yang ingin ibu garis bawahi tentang karakter anak di sekolah yang pernah ibu hadapi? Ya mungkin dari saya belajar mengajar, intinya mah kita harus memberi contoh yang baik aja itu Pak tentang karakter anak. Jadi anak memang lebih banyak mencontoh ya Bu ya? Mencontoh. Lebih banyak mencontoh, ibaratnya mungkin seperti yang dulu pernah ada pepatah bahwa anak itu selalu menjadikan orang tuanya sebagai tolak ukur atau fotokopian gitu ya, fotokopian. Jadi benar ketika orang tuanya berbuat A atau berbicara A, si anak pasti tidak akan jauh dari yang seperti itu. Selalu mengikuti. Terus jangan dari rumah, di lingkungan rumah gitu Pak, diusahakan pola asuh itu sama antara ibu
dengan ayah. Jadi nggak gitu. bertentangan. Tidak. Nggak, misalkan si ibu lebih lembut, ayahnya jauh lebih keras. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Malah ada kecenderungan harusnya mereka berbicara terlebih dahulu bagaimana akan menghadapi si anak gitu ya. Jadi jangan sampai si anak ketika misalkan diberikan pendidikan sedikit agak keras oleh ibunya, dibela oleh ayahnya. Seperti itu tidak diperbolehkan. Baik, gitu. Sebenarnya tidak baik seperti itu. Nanti kan anaknya kalau gini Pak, di mana ibunya oke, silahkan, dan ayahnya tidak, kan di situ anak kebingungan Pak. Mana yang harus saya ambil, mama atau ayah. Tapi mungkin anak kan lebih suka yang mengizinkan ya Pak. Nah nanti di situ timbul anaknya kurang menghargai mamahnya, atau anak kurang menghargai ayahnya, karena itu beda asuhan itu. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Ibu Ajeng, kita akan lihat terlebih dahulu beberapa visual, baik foto ataupun video beliau ketika mengajar di kelas. Dari situ nanti kita akan tahu sampai sejauh ini tingkat kesulitan ataupun tantangan bagi seorang guru, dalam hal ini adalah Ibu Ajeng yang sedang mengajar di TK, seperti apa. Set, garis miring ya. Siap. Nah teman-teman, tadi sudah kita lihat bagaimana keseruan seorang Ibu Ajeng dalam suasana di kelas mengajar anak-anaknya, dan kita akan coba menggali lebih jauh lagi pengalaman beliau ketika berhadapan dengan anak-anak. Ya Bu, ada hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu pernah mendapatkan perlakuan yang khusus dalam artian tanda kutip dari anak-anak selama mengajar? Boleh ceritakan? Kalau itu mah sering Pak. Apa aja itu? Tidak usah ditanya. Mungkin secara spontan kalau anak mukul, meludah juga pernah ya. Nah gitu ya. Dipeluk. Kalau anak-anak suka ingat mungkinnya sama ibu gurunya, dia membawa makanan dan harus dimakan hari itu juga. Lebih ke arah memaksa gitu. Iya. Kalau aduh ibunya kenyang, gak mau, ibu gak sayang sama aku, ya mau tidak mau dimakan juga. Hal yang paling ekstrim Bu? Ditendang, dipukul juga gak pernah. Sampai mau diludahin juga pernah. Nah ketika Ibu menghadapi hal seperti itu, pengertian untuk si anak bagaimana yang Ibu sampaikan? Ya mungkin pertama sih dirangkul dulu, dikasih tahu kalau ada apa-apa nggak sambil mukul ya, gitu. Kita bisa diobrolin baik-baik ya, nggak ngeludah ya, mungkin begitu aja Pak. Kita kasih tahu. Biasanya itu perlu waktu berapa lama Bu si anak bisa berubah? Tergantung sih, tergantung. Kita nggak bisa matok 1 bulan, 2 bulan, itu tergantung anaknya juga. Mungkin tergantung apa ya, moodnya anak sih Pak. Anak berapa lama menangkap apa yang kita omongin, anak tidaknya gitu. Oke. Tapi sejauh ini tidak ada misalkan istilah anak susah untuk diarahkan atau tidak mudah untuk diperbaiki perilakunya gitu. Kalau tidak mudah pasti, tapi kalau nggak bisa sama sekali tidak Pak. Anak bisa diubah. Dari pengalaman Ibu selama ini, kebiasaan anak yang tadi mukul, meludah dan lain sebagainya, itu lebih pada kecenderungan di awal-awal saja gitu. Setelah itu apalagi Ibu intens memberikan pengertian kepada mereka, kemudian memberikan contoh yang baik, mereka lebih mengerti akan hal tersebut itu, bahwa itu tidak baik dan tidak boleh mereka kerjakan itu. Ya mungkin saya jadi ngasih taunya, kita bercerita tentang baik guru. Mungkin saya di sekolah suka menceritakan antara surga dan neraka, antara tiket surga, kita mau masuk ke surga, kita harus seperti apa. Nanti dapat tiket loh. Nah tiketnya itu kita bisa masuk ke surga, tapi kita harus berbuat baik gitu, sayang teman, seperti itu. Ibu lebih mengarahkan ke sana gitu, penggambaran atau contohannya lebih di sana. Jadi anak lebih mengerti, lebih memahami pesan langsung yang ingin Ibu sampaikan. Iya. Mungkin nanti Allah nggak sayang, Allah nggak sayang, Allah nanti sayang, kayak gitu aja Pak. Oke. Kalau kendala dari orang tua, apakah Ibu pernah mengalaminya? Adakah selama ini? Selama ini, kalau orang tua enggak sih Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi setiap ada apa-apa mungkin deket aja sama orang tua, nggak sampai ada permasalahan sama orang tua. Enggak Pak, karena kalau misalkan kita ada
kayak rapat lah gitu Pak, 3 bulan sekali lah kalau bisa kita adakan sama orang tua ya, mungkin ngasih tahu di sekolah seperti apa, mungkin orang tua juga kan tahu cara mendidiknya seperti apa, kayak gitu Pak. Jadi tidak terlalu sulit bagi ibu untuk bekerja sama dengan orang tua? Kalau orang tua enggak sih selama ini, sama orang tua oke aja. Oke, nyaman-nyaman saja. saja. Dari 7 tahun pengalaman ibu suka duka menghadapi anak dengan berbagai macam karakter, hal yang paling menyenangkan, bukan menyenangkan sih, hal yang paling memuaskan bagi ibu gitu, dalam artian oke, saya merasa puas dengan pencapaian seperti ini, itu sebetulnya dalam hal apa sih Bu? Kalau puas ya, mungkin semua juga kalau ada hasil yang baik itu puas ya Pak. Mungkin dari karakter anak ya, anak asalnya brutal, mungkin jadi baik, senang Pak, itu kepuasan tersendiri. Ya. Anak dari tidak bisa misalkan tidak bisa baca A atau tidak bisa baca, terus anak bisa, tidak bisa menulis, anak bisa, itu ada kepuasannya tersendiri. Itu seperti itu ya. Jadi ya lebih, berarti nih saya mendidik itu berhasil. Gitu. Tingkat keberhasilan dan kepuasannya adalah di sisi tersebut gitu ya Bu ya. Oke, tadi saya agak sedikit tertarik dengan keterampilan anak membaca dan menulis. Apakah dalam anak yang sifatnya masih usia dini ada keharusan mereka untuk belajar membaca dan menulis bekal mereka masuk ke SD? Apakah itu ada sebuah keharusan atau bagaimana? Kalau kita menyebutkan harus, kalau anak usia dini sih tidak Pak. Sebetulnya. Nanti dia juga karena kita sering menunjukkan nih, kayak misalkan kita gambar bola, terus di bawahnya ada tulisan, nanti kan anak tahu, oh itu tulisan tuh seperti itu gitu. Dari dalam permainan kayak menyusun balon kan ada hurufnya, nanti kan secara tidak langsung anak juga belajar Pak. Kalau saya pribadi menekankan harus belajar, saya tidak gitu. Karena itu akan jadi beban untuk si anak. Nah, nanti beban saat dimana anak tidak bisa, anak kan tidak semua karakter anak sama, ada yang takut, tegang atau seperti apa, nanti kan yang jadinya aku malas nih sekolah disuruh begini, jadi kan anak nggak mau sekolah. Gitu. Tapi di sisi lain, apakah orang tua tidak menuntut ibu misalkan, oh Bu, anak saya harus bisa membaca, harus bisa menulis ketika selesai di TK atau gimana? Apakah ada orang tua yang seperti itu? Ada saja. Ada. Tapi di dalam selama 1 tahun mungkin 2 tahun mengajar di sekolah kan ada yang namanya parenting antara guru sama orang tua, ya kita kasih tahu Pak bahwa TK itu tidak harus bisa baca, tapi anak mengenal huruf, mengenal angka, anak mengenal mungkin belajar surat-surat pendek seperti itu, mengenal huruf hijaiyah, tapi tidak harus bisa membaca. Itu bukan sebuah penekanan atau tuntutan kepada seorang anak bagi ibu dan guru-guru di anak usia dini ya Bu ya? Tidak. Walaupun ada kecenderungan orang tua pastilah di sisi lain ada keinginan seperti itu gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah pola pendidikan anak usia dini baik di Kober atau TK, tidak ada penekanan bahwa mereka harus keluar dari TK itu sudah bisa membaca, menulis dan lain sebagainya gitu ya. Tidak. Pengalaman saya gini Pak, anak saya nggak akan ngomongin orang lain ya, tapi membicarakan anak saya sendiri. Saat anak di TK merasa dirinya hebat, dia bisa segalanya, dia bisa baca, dia bisa berhitung. Nanti di saat kelas berapa si anak ada titik jenuhnya Pak. Aku nih capek, aku lelah, aku belajar terus, aku capek. Yang akhirnya nilainya pun juga terjun jauh. Jadi kita pilih aja, mending anak bisa sekarang, nantinya merosot, apa mending biarkanlah mengalir. Jadi anak seperti tangga, tapi anak tahu meniti satu persatu gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada unsur pemaksaan terhadap si anak gitu ya. Seperti itu penekanannya. Karena yang kita pikirkan adalah jangka panjang proses pembelajaran si anak, bukan hanya di TK, tapi ada jenjang lainnya di SD, SMP, kemudian SMA. Jadi biarkan anak belajar sesuai dengan usianya. Iya, betul. Lebih tepat seperti itu. Betul. Nanti saat anak di TK mungkin kurang atau telat gitu. Nanti tapi di SD dia juga pintar, dia juga malahan dapat peringkat, mungkin kalau melihatnya peringkat, anak bisa. Itu Pak, jadi
kalau di TK kita tekankan, belum tentu dia masuk SD dia juga berhasil. Betul. Gitu. Tapi saat anak di TK biasa, tapi dia mengenal, aku tahu nih ini huruf A, ini di SD pun juga dia menggali sendiri. Karena daya ingat si anak lebih kuat ya? Iya, daya ingat anak kan lebih kuat Pak, gitu. Oh aku tahu ini hurufnya ini, gitu. Jadi cukup mengenalkan mungkin ya, lebih tepatnya di TK tuh mengenalkan huruf angka, dikenalkan. Betul. Tidak ada penekanan bahwa si anak harus bisa membaca, menulis, berhitung yang jauh dari usia perkembangannya saat itu. Apalagi berhitung tambah 20 tambah seanu, kayaknya kasihan ya Pak ya. Kan kalau di TK lebih berhitung pun juga dengan barang-barang yang emang ada, tidak hanya angka doang. Misalkan nih dengan balok ada 5, ditambah nih ibu punya pensil 5, jadi ada berapa, mungkin lebih konkret gitu Pak, bendanya ada gitu. Dari pembicaraan kita tadi Bu, dapat saya simpulkan bahwa pola pendidikan anak usia dini khususnya yang 7 tahun berkecimpungnya ibu di sana, bahwasanya adalah si anak lebih cenderung diarahkan pada karakter usia mereka saat itu, ya, betul. Bersosialisasi, berteman, kemudian bagaimana caranya si anak bisa mengenal perilaku yang lebih baik, mungkin itu ya, lebih ke sana ya. Jadi cara anak mungkin kalau mungkin orang tua berpikir gini, buat apa kalau nggak bisa baca di TK ini? Karena ada kan Pak, ada kecenderungan seperti itu. Tapi kan dengan anak dimasukkan ke TK, anak mulai belajar bersosialisasi sama temennya. Anak tahu gimana sih cara ngobrol sama orang lain, cara komunikasi sama orang lain. Jadi emang pendidikan TK tuh penting juga sih Pak. Betul. Gitu. Jadi dasar dari kita, dasar si anak untuk melangkah ke jenjang selanjutnya yaitu ke TK. Karena bekalnya. Kan bekalnya. Seperti kita naik tangga kan nggak mungkin dari 1 langsung ke 3, kita harus ada 2 dulu kan Pak. Nah ibaratnya seperti itu, 2 tuh TK gitu. Satunya itu adalah di rumah. Di rumah. Perumpamaan yang hebat, yang luar biasa sekali. Nah, bagi teman-teman yang memang saat ini memiliki anak usia dini, ternyata memang seperti yang saya sampaikan di awal, tidak mudah untuk memberikan pendidikan. Terlebih pola asuh setiap anak itu sangat-sangat berbeda, tergantung dari karakter si anak tersendiri. Dan Ibu Ajeng sudah mengalaminya, karena selama 7 tahun beliau sudah berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini. Oke Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua terkait tentang penanganan pola asuh anak? Boleh mangga disampaikan saja. Mungkin pesan saya sama orang tua, termasuk saya pribadi ya lebih mengarahkan anak tuh jangan dengan pola asuh yang otoriter, yang kita harus mendidik. Kamu harus ngikutin aku nih, aku ibu, kamu harus ngikutin aku. Tidak seperti itu, karena anak juga punya keinginan sendiri. Kita arahkan anak, kita cukup mengarahkan, kasih tahu anak itu baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, seperti itulah Pak. Gitu. Jangan terlalu kita menekankan anak, kamu tuh harus kayak gini ya. Nanti kan yang timbulnya anak berontak Pak. Bukan menuruti, tapi emang dia menurut, tapi di hatinya dia berontak. Jadi punya pemikiran yang tuh aku juga punya keinginan nih, aku juga pengen seperti ini nih. Jadi kalau kayak di penjara sih Pak. Gitu. Jadi jangan, yaudah biarkan anak berkembang sesuai keinginannya, tapi bukan berarti kita melepaskan anak begitu saja. Kita kasih arahan anak yang baik seperti apa. Mungkin dengan anak yang seperti ini lebih tekankan, jadilah teman buat anak. Dan yang paling penting dari itu semua, mungkin lebih baik kita menggali potensi anak ya Bu, ya, daripada kita memaksakan kehendak pada anak-anak kita gitu ya. Itu mungkin jauh lebih indah bagi orang tua. Kemudian ada hal yang ingin Ibu capai dalam kurun waktu ke depan, selama Ibu berkecimpung di dunia anak-anak. Ada hal misalkan, yang belum pernah nih, yang belum kesampaian, apa sih sebetulnya yang ingin Ibu capai? Pengen punya yayasan di situ, yang dimana ngebangun anak yang nggak bisa sekolah, yang orang tuanya mungkin kurang mampu.
tidak punya orang tua mungkin Pak, yang dimana gitu ya, suka ngeliat kadang anak-anak disuruh di pinggir jalan kecrek-kecrek nyanyi-nyanyi, miris Pak, kadang pengen punya wadah atau lembaga itu ya yang bisa merangkul mereka, bisa merangkul mereka, mendidik mereka, karena kan masa depan negeri juga kan tergantung dari anak sekarang Pak. Kemajuan bangsa Indonesia juga kan dari bawah dulu Pak, dari anak-anak dari itu anak-anak yang sekarang gitu. Bagaimana anak-anak bisa melanjutkan kehidupannya ke depan, sedangkan sekarang mereka aja sekolah tidak, mereka dididik istilahnya uang atau mungkin dengan ngamen atau gimana, kedepannya nanti seperti apa. Sekarang kan mungkin ekonomi udah seperti ini ya Pak, Indonesia udah seperti ini. Ya pengen membangun ya anak yang seperti apa gitu Pak. Jangan sampai yang penting intinya anak tidak menerima imbas dari apa yang terjadi saat itu ya. Berarti gitu. Tetap anak harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut gitu ya. Jadi ibu lebih ada kecenderungan keinginan untuk memiliki atau merangkul mereka dalam satu wadah dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang dipersiapkan untuk kedepannya gitu ya. Terakhir Bu, ibu juga akan memiliki anak-anak di rumah ya, putra-putri di rumah. Ketika mereka melihat perlakuan ibu ke anak-anak yang lain di sekolah, apakah ada kecemburuan? Mama manis banget sama anakku itu dipeluk ini. Apakah ada celotehan anak-anak di rumah seperti itu? Pernah. Mau mama suka meluk, emang kamu nggak pernah dipeluk? Suka gitu doang sih, nggak sampai cemburu berat itu enggak. Karena mengerti mungkin profesi ibunya seperti apa itu ya. Anak, suami, dukung. Sampai saat ini, alhamdulillah. Saya bisa di sini kalau tanpa izin suami juga tidak akan bisa. Betul sekali. Betul sekali. Izin suami dan anak-anak itu jauh lebih penting dibandingkan dengan keinginan kita ya Bu ya. Keinginan kita tanpa didukung oleh suami, anak-anak itu nonsen, nggak akan ada hasilnya gitu ya. Oke, paling terakhir Bu, ini terakhir banget ya, tadi terakhir dan ini adalah paling terakhir yang ingin Ibu sampaikan. Tetap berjuang mendidik anak-anak untuk kedepannya, itu aja Pak. Tetap berjuang dan berjuang. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Oke, Ibu Ajeng, terima kasih banyak untuk waktunya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, tetap semangat berjuang untuk anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak adalah bagian dari masa depan negeri ini. Anak-anak adalah penerus dari kita saat ini. Kalau kita tidak membentuk mereka dari sekarang, apa jadinya mereka di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam untuk anak-anaknya, sukses untuk karirnya. Mudah-mudahan ke depannya mimpi untuk memiliki lembaga agar bisa merangkul anak-anak yang berkebutuhan secara khusus, dalam artian yang tidak bisa dijangkau oleh pendidikan saat ini. Ibu bisa segera mewujudkannya, insya Allah. Saya dan tim mendoakan hal tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan teman-teman, itu adalah akhir dari perbincangan saya dengan Ibu Ajeng seputar pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang secara kebetulan memang memiliki anak-anak yang harus diberikan pendidikan secara intens dari awal, dari sanalah kita bisa memulai. Satu yang bisa saya simpulkan bahwa menghadapi seorang anak tidaklah mudah. Tidak perlu kita memberikan penekanan sebuah keharusan anak harus seperti apa, harus menjadi apa, tapi lebih kepada bagaimana kita menggali potensi anak agar di kemudian hari si anak bisa menjadi dirinya sendiri, bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Terlebih negeri kita saat ini memang membutuhkan anak-anak yang luar biasa, yang di kemudian hari mereka akan menjadi penerus dari kita-kita yang saat ini tengah berjuang juga. Akhirnya saya Dimas Fat segera undur diri. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Insya Allah kita dipertemukan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.